Nian, bertahanlah. Nian. Nian, bertahan ya. Kita udah mau sampai. Nian, jangan tidur. Nian. Sayang, aku jemput kamu pulang. Saya lepaskan. Tidak. Mama. Nian. Mama. Lari. Semua palsu. Cepat lari! Mama. Lari cepat. Mama. Mimpi itu lagi. Tak tahu sejak kapan ya. Tiap kali hujan, aku pasti mimpi buruk. Dan makin lama makin nyata. Nian, cepat lari. Semua itu palsu. Lari. Kenapa? Udah. Nggak apa. Mimpi buruk. Sayang, katanya ibu dan anak kau terhubung. Mama dia, apa dia? Mama, kamu gimana? Nggak ada apa-apa kan? Nian mimpi buruk lagi. Kalau kayak gini, Junjuan pasti selalu nelpon. Nenangin aku bareng mama. Aku doh, mama bener nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jangan mikir macam-macam lagi. Anak baik. Ma, aku mau pulang nengokin mama. Kamu? Jangan kesini. Mama lagi flu nih. Lagian, bentar lagi kan tanggal lahiranmu. Entah cuma perasaanku aja. Tiap kali kayak gini, mama selalu punya alasan beda. Kayak lagi ngindar dari aku. Udah malam. Mama tidur ya? Ma, tutup ya. Jangan tegang gitu. Siapa tahu pas bayi kita lahir, semua jadi baik. Mungkin aku emang kebanyakan mikir. Kalau mama kenapa-napa, nama Junjuan nggak bilang aku sih. Minum susu hangat. Biar tidur. Kenapa? Kapan Junjuan terluka? Dan sama kayak luka di mimpiku. Sayang, Kenapa? kamu... Tunggu dulu. Sayang, Junjuan yang harus diurus. Tidur aja dulu, nggak usah tunggu. Jangan lupa minum susunya. Luka itu kenapa bisa ada ya? Kebetulan. Wang Cai, kok kamu kesini? Lapar ya? Minum aja.
semua ini? Sebenarnya kenapa sih? Kenapa aku selalu ngerasa ada yang aneh ya? Tuang Chai. Udah tidur? Tunggu dulu. Susu ini ada masalah. Jangan-jangan Jin Chuan. Tapi kenapa dia gitu? Nggak bisa. Aku harus tanya dia. Susunya udah dia minum. Sekarang, obatnya pasti udah bereaksi. Tapi kayaknya dia udah mulai curiga. Kita harus lebih hati-hati lagi. Sabar dulu ya. Setelah lahiran, semuanya selesai. Oke deh. Nanti aku kesana. Ya udah. Ternyata dia yang kasih obat. Hari persalinan. Mau ngapain dia? Gawat. Cuma minum sedikit, tapi udah bereaksi. Tunggu. Sayang. Xiao Chai, kenapa? Dia ini semalaman nggak pulang. Sayang, udah bangun? Aku bangun pagi, jadi lari dulu. Nih lihat, aku beli sup jamur kesukaanmu. Bohong lagi. Dia udah nggak bisa dipercaya. Konfrontasi bukan cara yang tepat. Yang penting, harus cari tahu dulu. Dia mau apa sih? Kenapa? Suamiku masih perhatian seperti biasa. Wang Chai, diam! Udah berapa kali sih? Ini papa, jangan gonggong. Gak apa. Ngomong-ngomong, Tuang Chai bukan pertama kali. Begitu ke Jin Chuan, Tuang Chai udah lama sadar. Dia aneh. Setelah dilahiran, semuanya selesai. Dia sebenarnya rencana apa sih? Tinggal berapa hari lagi? Kurang dari 3 hari. Harus cepat cari tahu. Mikirin apa? Ayo makan. Nanti selesai makan, aku antar periksa. Kok nggak diangkat? Sekarang nggak ada yang lebih penting. Biarin aja. Urusan kantor kan? Pergi aja dulu. Periksanya aku sendiri bisa kok. Kantor emang lagi sibuk banget. Sayang, maaf ya. Aku pergi dulu. Nanti supir yang antar ke rumah sakit. Kamu sibuk banget. Jangan capek. Perlu cari orang bantu. Sayang, kamu percayakan Wen ke aku. Semua hal harus aku tangani. Baru aku tenang. Tenang aja. Aku baik-baik. Makan. Ini dasi papamu. Lepas. Bandel banget hari ini. Ini bukan dasi yang aku beli. Parfum wanita. Kenapa? Wei Wan.
parfum wanita. Kenapa? Hati-hati di jalan. Tapi kayaknya dia udah curiga deh. Kita harus lebih hati-hati lagi. Oke? Nanti aku kesana. Udah deh. Gak pulang semalaman. Ternyata dia di luar punya wanita lain. Cuma bau parfum di dasinya. Kok rasanya kenal ya? Nyonya Wen, kok Anda di sini? Pak Chen lupa bawa laptopnya. Saya disuruh ambil. Tunggu sebentar. Nyonya Wen, kok Anda pegang dasi yang saya beliin Pak Chen? Dasi ini kamu yang beli. Waktu itu ada acara, saya nggak hati-hati, tumpah minuman ke dasi Pak Chen. Mau gimana lagi? Terpaksa beli yang dekat. Nyonya Wen, jangan sampai gara-gara ini salah paham sama Pak Chen. Mana mungkin. Aku percaya dia. Makasih ya. Nyonya Wen, kalau gitu saya duluan. Silakan. Jinjuan gak pernah ngurus hal kecil gini. Tunggu dulu. Jahitan dan bahan dasi ini cuma ada di custom mahal. Berarti bukan yang asisten Lin bilang, beli sembarangan. Kenapa asisten Lin bohong? Cuma satu kemungkinan. Dia mau menyesatkan aku dan Jinjuan. Udah curiga sama aku. Chen Jinchuan. Mulai curiga sama aku. Kayaknya tadi Chen Jinchuan udah sadar. Aku lihat dasinya. Sengaja nyuruh asisten Lin jelasin. Sayang, kebohongan serapi apapun pasti ada celah. Nyonya, supir tuan udah datang. Mau antar Anda ke rumah sakit. Kelakuan asisten Lin makin buktiin ada orang ketiga. Pas hari melahirkan, kejadian yang bakal terjadi. Pasti ada hubungannya sama dia. Siapa tahu ada petunjuk di rumah sakit. Ayo. Dia bilang apa? Kayaknya Nyonya udah percaya deh. Turun sana. Siapa ya? Nian. Ziking. Maaf ya, hari ini rumah sakit sibuk banget. Gak apa-apa. Hasil ceknya gimana? Coba lihat. Ada masalah ya? Mian, janji dulu ya. Jangan panik dulu. Kamu. Aduh, semuanya normal kok. Hasilnya bagus. Kamu bikin aku kaget banget. Kamu dan bayinya sehat semua. Dasar tukang bohong. Habis kamu tegang banget sih. Makanya aku godain. Udah ya. Jangan lupa loh. Aku kan dokter bedahmu kali ini. Ada aku. Kamu Dan bayi pasti aman semua. Ya kan Wang Cai? Wang Cai, jangan gonggong. Wang Cai. Kenapa sih? Nggak nurut ya? tunggu. Wang Cai kok gini? Wang Cai. Jangan berisik. Bentar. Bau parfum ini. Itu dia. Si Wang Cai biasanya baik-baik aja kok. Mungkin dia nggak suka bau rumah sakit. Ya kan, Nian? Iya. Selingkuhan suamiku. Ternyata dia sahabatku dari kecil.
Suzy King. Nian. Kamu kenapa? Aku mau ke toilet dulu. Kenapa? Kenapa Ziking khianatin aku? Tunggu. Suzy King itu dokter yang menangani persalinanku. Setelah dia lahiran, semuanya selesai. Jangan-jangan mereka mau. Enggak. Pasti aku mikir berlebihan. Kenapa Wang Cai? Wang Cai, mau kemana? Jangan lari-lari dong. Kamu mau pulang ya? Kayaknya dia mulai curiga. Itu Suzy King. Gak apa-apa, tahan dia dulu. Beberapa hari lagi dia lahiran. Selain anak angkat di luar negeri, sekarang cuma dia yang tersisa. Asal dia mati di meja operasi. Nanti perusahaan Wen jadi milik kita. Tenang aja. Ada aku. Dia nggak akan selamat. Nanti kita kirim sekeluarga mereka berkumpul. Setelah bayi kita lahir, semuanya beres. Setelah dia lahiran, semuanya selesai. Jadi ini maksudnya. Dari awal, mereka mau aku mati di meja operasi. Demi mewarisi harta keluarga Wen. Siapa di sana? Nian. Kenapa? Gak apa-apa. Cuma kaget aja. Sebenarnya ada apa sih? Kenapa mereka gitu ke aku? Sekarang keluarga Wen cuma tinggal dia sendiri. Nanti kita bikin mereka sekeluarga. Berkumpul. Maksud kata itu apa? Jangan-jangan mama udah. Nggak mungkin. Baru kemarin aku telepon mama. Kalaupun aku beneran mati, cincin cuan nggak bakal sepenuhnya mewarisi Wen. Soalnya mama masih ada. Jangan-jangan mereka mau. Nggak boleh. Cincin cuan pasti nggak bakal biarin aku pergi. Aku harus cari cara. Sayang, kau belum tidur. Udah malam. Kamu nggak ada. Aku nggak bisa tidur. Sayang, maaf ya. Akhir-akhir ini emang sibuk banget. Ya dong. Sibuk selingkuh. Sibuk gimana cara bunuh aku. Aku tahu kok. Demi aku dan bayi kan. Makanya aku sengaja buatin kamu sup penenang. Udah jangan khawatirin aku lagi. Kamu sama bayi yang paling penting. Tidur yuk. Suamiku. Mama harus baik-baik. Mama, kamu di sana? Mama. Kamu nggak apa? Nian. Udah malam gini, kok kamu kesini? Syukurlah kamu baik-baik. Aku kaget banget. Aduh, anak bodoh. Ngomong apa sih? Emang aku kenapa? Tengah malam gini, kok kamu kesini? Mak, dengerin dulu. Sekarang ke Masih Berang. Ikut aku.
Ayo. Nggak ada waktu jelasin. Nanti aku jelasin ya. Aisyah. Nian, kamu ngapain sih? Jujur sama mama. Kamu berantem sama Jin Chuan lagi? Bukan, Sudah aku bilang berapa kali suami istri itu hidup bareng. Kalau ada masalah, harus ngomong baik-baik. Ma, Itu apa sih? kamu gini. Telepon Jin Chuan dong, biar aku bicara. Kamu nggak mau. Aku yang telepon. Jangan telepon. Kenapa? Kamu kenapa? Cerita sama mama. Nggak bisa. Aku nggak punya bukti. Kalau bilang mama, dia pasti nggak percaya. Karena dia selingkuh. Aku nggak bisa terima ini. Aku mau pergi refreshing. Mama bisa temenin aku. Ma. Oke. Mama temenin. Tapi ini udah tengah malam, mau kemana? Kamu nginep dulu di sini. Mama beresin barang dulu ya. Besok pagi kita langsung berangkat. Dan Jin Chuan udah minum obat. Sebentar, Rasti nggak bakal bangun. Mending ikutin mama dulu. Biar dia nggak khawatir. Besok begitu terang, aku bawa mama pergi. Kamu tunggu sini. Tunggu ya. Mama siapin kamar dulu. Ayah, kalau ayah bisa dengar dari sana, tolong lindungi kami. Ayah sama mama hidup bersama seumur hidup. Setelah ayah pergi, mama selalu rajin bersihin altar. Untuk bisa, foto ayah sampai berdebu gini. Sekarang keluarga Wen cuma tinggal dia sendiri. Nanti kirim sekeluarga mereka berkumpul. Nian, cepat lari. Semuanya palsu. Lari. Kecuali orang di kamar itu bukan mama. Tenang aja. Aku bakal jagain dia. Nelpon siapa? Oh, ini tadi. Kamu. Katanya besok mau jenguk aku. Tapi kan kita besok mau jalan-jalan kan. Jadi aku telepon dia. Bilang besok nggak usah datang. Oh ya, Nian. Kamu nggak percaya mama? Ada apa? Emang suara Om sih. apa aku emang mikir berlebihan ya? Gimana? Sekarang percaya kan? Maaf ya, Ma. Udahlah. Mama nggak marah kok. Tapi nanti jangan gitu lagi ya. Kalau enggak, Mama beneran marah loh. Sini, Wang Cai. Sini nenek gendong. Ya, Wang Cai. Wang Cai jangan gonggong. Sudah bilang berapa kali? Ini papa, diam. Kalau mama emang ada masalah, waktu Wang Cai masuk rumah, pasti ada reaksi. Kayaknya aku emang mikir berlebihan. Mama mana mungkin. Anjing ini. Kenapa sih? Nian. Kamu kenapa? Kaget ya, Ma. Ton saya akhir-akhir ini agak galak. Mungkin lagi sakit kali ya. Sakit ya kamu? Wang Cai, kenapa sih kamu nenek aja nggak kenal? Oh gitu ya. Aduh, Nian. Nah besok-besok kamu hati-hati ya. Kan lagi hamil juga. Lapar ya?
Mama bikinin makanan ya. Aneh deh. Tadi pas masuk rumah, Wang Cai masih jinak. Kok tiba-tiba jadi galak banget gini? Ada yang aneh nih. Nian, ayo. Sup teratai kesukaanmu. Minum selagi hangat ya. Mama masih ingat gak waktu aku umur 5 tahun, aku alergi bubur seafood. Tentu aja ingat. Waktu itu, Mama sampai kaget banget. Untung kamu baik-baik aja. Tapi Nian, kamu salah ingat satu hal. Kamu bukan karena makan bubur seafood, terus alergi. Kamu diam-diam makan. Mangga kering di meja itu yang bikin alergi. Salah ingat kali. Dia beneran tahu. Kayaknya Wang Cai yang salah deh. Nian, kok nggak diminum? Nanti keburu dingin loh. Aku lagi nggak nafsu makan. Mama bikin sia-sia deh. Nggak apa-apa. Mama simpen dulu ya. Nanti kalau lapar, Mama hangatkan lagi. Dia bukan mamaku. Waktu umur 7 tahun, aku merengek minta mama ambilin layang-layang yang nyangkut di pohon. Nian. Gimana kalau Mama beliin yang baru aja ya? Aku maunya yang ini. Ini? Ya. Nurut Nian. Tunggu Mama sini. Bikin dia gak sengaja jatuh dari pohon. Nian. Lihat, Mama dapat nih. Enggak. Maafin aku. Mama, maafin aku. Nian. Gak harusnya minta layang-layang. Nggak apa-apa. Nian. Mama nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mama nggak apa-apa kok. Lihat. Mama ambilin. Layang-layangnya buat kamu. Ram. Sini. Nian. Jangan nangis ya. Udah ya. Mama beneran nggak apa-apa. Lihat. Baik-baik aja. Jangan nangis lagi ya, sayang. Jangan nangis. Aduh. Mama baik-baik aja kok. Lihat, Mama kasih love. Tapi cuma aku yang tahu. Sejak saat itu, kaki kiri mama jadi ada masalah. Sampai. Setiap kali mau berdiri, dia tanpa sadar pakai tangan kiri buat bantu. Biar aku nggak merasa bersalah. Dia nggak pernah bahas soal ini. Bahkan papa pun nggak tahu. Nian. Mama beresin kamarmu. Perempuan di depanku ini bukan mamaku. Tapi kenapa Wang Cai nggak bereaksi dari awal ya? Nian. Bertahanlah. Kita bentar lagi sampai rumah. Semuanya palsu. Lari. Pasangan suami istri itu kan kalau ada masalah harus diomongin baik-baik. Udah malam gini, kok kamu kesini? Ada apa ini? Baunya. Karena dia pakai baju mamaku. Terus mama kemana? Selain anak angkat di luar negeri, sekarang Claude cuma tinggal dia sendiri. Enggak. Mama pasti masih hidup. Tenang. Kayaknya perempuan ini harusnya sama cincin cuan. Satu komplotan. Di sini nggak aman sekarang. Harus pergi sekarang. Ma, aku agak kedinginan. Tolong tambahin selimut tebal dong. Oke. Wang Cai. Kenapa Wang Cai?
ini? Ini adalah Sepertinya akhirnya kamu tetap menemukan aku. Nian, kok kamu ada di sini? aku udah lama nggak pulang. Cuman lihat-lihat. Yang ini ya. Kemarin aku panggil tukang ke rumah. Barang-barang lama ini udah dicat ulang semua. Diperbaiki lagi. Yang ini lupa dibuang keluar. Lihat, masih bocor tuh. Gimana? Kaget ya? Kalau cuma cap, reaksi Wang Chai kok segitu ya? Emang bikin kaget. Kamu ya, jangan mikir aneh-aneh. Kamarnya udah aku beresin buat kamu. Yuk, istirahat aja ya. Hah? Di dalam lemari. Ini rantai anjing Wang Chai dulu. Sejak kamu bawa Wang Chai pergi, aku simpan rantai ini di sini. Dia pasti cium baunya, makanya gonggong terus. Beneran gitu ya? Nian, ruangan ini bau catnya kuat. Kamu sama bayi hirup lama, nggak bagus. Ayo kita pulang istirahat. Ayo. Wang Chai. Ayo pergi. Mama juga ada masalah. Gimana dong? Nggak bisa. Aku harus pergi dulu. Dia mau ngapain? Dia mau bunuh aku. Wang Chai, pelan-pelan. Biarin Nian istirahat. Wang Chai, jangan berisik Nian tidur. Bagus.
Udah tidur kok. Cuma curiga kamu selingkuh, nggak ada yang lain. Mereka emang sekongkol. Kabur dulu aja. Nian. Udah malam banget. Mau kemana? Aku mimpi buruk lagi. Gak bisa tidur. Jadi aku pikir ajak Wang Cai jalan-jalan. Cari udara segar. Kamu ini mimpi buruk kok nggak cari mama? Tengah malam keluar. Bahaya tahu. Sini. Takut mama khawatir. Dasar anak bodoh. Kalau ada apa-apa, bilang ke mama. Mama temenin kamu. Malam ini mama temenin kamu tidur ya. Ada mama, nggak takut lagi. Kayaknya malam ini nggak bisa pergi. Terpaksa deh, dipegang dia dulu, pergi bareng. Nanti cari waktu buat kabur. Nian, kok makannya dikit banget? Kamu kan lagi hamil. Harus makan banyak. Lunyah pelan-pelan, biar sehat badannya. Aku udah kenyang. Ma, cepetan dong. Aku mau cepat pergi. Siapa tuh? Aku lihat dulu ya. Jam segini siapa yang datang? Nian, lihat siapa yang datang. Sayang, kenapa semalam kamu tiba-tiba pulang ke rumah mama? Aku cari kamu semalaman. Ternyata dia cuma ngulur waktu. Kayaknya nggak bisa pergi. Masih berani nanya aku. Sejak aku hamil, kamu sering nggak pulang. Kamu telepon diam-diam. Kamu selingkuh ya? Selingkuh. Chen Jinchuan, soal ini kamu harus jelasin ke aku dan Nian. Sayang, bukan kayak yang kamu pikir. Dengerin aku jelasin dulu. Bukan. Terus apa? Kamu nggak cuma bohongin aku. Kamu juga suruh sekretaris Lin bohong. Sayang, kamu beneran salah paham. Nggak pulang. Aku di kantor kejar deadline proyek. Teleponnya juga soal kerjaan. Kamu kan bentar lagi mau lahiran. Aku nggak mau kamu mikirin urusan kantor. Nian, lihat Jinchuan baik banget sama kamu soal ini. Apa nggak ada salah paham? Kalau kalian suka acting, aku bakal temenin kalian main. Kamu beneran nggak bohong. Aku sumpah. Di hatiku cuma ada kamu dan bayi. Nian, kalau emang salah paham, udah diomongkan beres. Tapi Jinchuan, bukan mama mau nyalahin kamu. Sesibuk apapun kamu, tetap pikirin juga Nian ya kan? Aku tahu. Ma, sini aja deh. Nanti kamu ikut pulang bareng. Nian bentar lagi lahiran. Dia harus ada yang jagain terus. Sayang, gimana menurutmu? Aku takut kabur lagi ya.
Bodyguard dan pembantu di rumah makin banyak. Nian, minum dulu. Makasih, Ma. Baju. Sayang, Nian. si King khawatir banget sama kamu. Dia harus datang lihat. Jinchuan emang paling teliti. Nian bolak-balik gini. Jangan sampai ganggu bayinya. Biar si King periksa, lebih aman. Nian. Aku udah dengar semuanya. Kejadian kayak gitu, tuh kamu nggak bilang ke aku sih. Kalau sampai terjadi apa-apa, gimana dong? Jangan salahkan Nian. Ini salahku. Kalau aku beneran kenapa-napa, yang paling senang pasti kalian kan? Ziking, makasih ya. Gak usah sungkan sama aku. Oh iya, dari hasil pemeriksaan yang kemarin, tanggal lahiranmu harus dimajuin. Tusa, Beneran? dimajuin? Wah, senang banget. Akhirnya aku bisa ketemu cucu kesayanganku. Sayang, senangnya. Akhirnya aku jadi ayah. Dia, kita semua nunggu hari ini. Nian, ada aku. Tenang aja, tinggal 2 hari lagi. Tanggal lahirmu harus dimajuin. Lusa nanti. Nian, kok nggak makan? Apa makanannya nggak enak? Sayang, kamu kenapa? Enggak apa. Aku cuma dengar orang bilang melahirkan itu sakit banget. Agak takut. Dasar anak bodoh. Mama dulu lahirin kamu juga nggak apa-apa kan? Hah? Namanya perempuan. Pasti ngalamin ini semua. Tenang aja, nggak apa-apa. Sayang, jangan takut. Aku sama Mama bakal temenin kamu. Nggak bisa. Waktunya tipis. Harus cari cara. Gimana kalau lapor polisi? Kalau nggak ada bukti, Tapi setidaknya aku aman. Aku ke toilet dulu. Hati-hati. Ayo. Nggak benar. Dia mau lapor polisi. Halo, ini Sebator 10, pusat darurat. Sayang, kamu kenapa? Baik-baik aja. Aku baik kok. Aku lagi di toilet, sayang. Kok lama banget sih? Aku masuk ya. Kok kamu masuk sih? Kamu lama nggak keluar. Aku khawatir. Kamu kan lagi hamil. Hati-hati dong. Di rumah aja khawatir apa sih? Nggak apa-apa. Nian. Lihat Jinchuan baik banget sama kamu. Kamu ke toilet aja. Dia udah khawatir gitu. Sayang, aku lihat kamu. HP-mu nggak pernah lepas. Radiasi HP itu nggak bagus buat kamu dan bayi. Lagian tanggal lahirnya udah deket. Kalau nggak ada yang penting, mending HP-nya jangan dimainkan dulu. Nian. Jinchuan bener. Demi bayi kita. Gimana kalau selama ini HP kamu disimpan Jinchuan dulu? Kalau kamu bosan banget, Mama temenin cari kegiatan. Dia mau cek riwayat telepon. Ngapain sih? Cek aku. Nian, jangan emosi. Jinchuan dia. Kamu lihat. Lihat baik-baik. Lihat apa aku ada masalah.
Sayang. Bukan gitu maksudku. Kamu yang bermasalah. Masih curiga aku. Kalau nggak percaya, kita cerai. Sayang. Gini, kok bisa gini? Kenapa sampai segitunya sih? Nian, kamu lagi hamil loh. Jangan terlalu emosi. Jincuan kamu juga sih. Nian sayang kamu gimana? Masa nggak tahu? Ini saat kritis loh. Masih bikin marah. Cepat rayu dong. Sayang. Maaf ya. Aku cuma khawatir kamu dan bayi. Jangan marah. Ya. Jangan marah lagi. Dia udah tahu salah kok. Duduk dulu. Duduk. Untung aku sempat hapus catatannya. Tapi sekarang, semua caraku untuk hubungi dunia luar sudah diputus mereka. Harus cari cara lain. Kata Ziking, perkiraan lahir udah dekat. Aku nggak tenang. Aku mau pindah ke rumah sakit, nunggu lahiran. Ada dokter dan perawat, aku lebih tenang. Boleh juga. Di rumah sakit kan ada Ziking yang jagain. Kami juga lebih tenang. Jincuan, tolong kamu atur ya. Oke. Aku suruh Ziking siapin. Kita pindah hari ini. Bener kan? Asal bilang ke rumah sakit. Mereka pasti setuju. Lantai 2. Agak tinggi. Tangga darurat di kiri. Lift di belakang. Pos perawat di depan. Sayang. Istirahat dulu ya. Aku antar mama ke Ziking. Tanya soal rawat inap dan aturannya. Oke. Kalian duluan aja. Aku juga capek. Mau rebahan. Oke. Istirahat yang benar ya. Si Nian ini, akhir-akhir ini aneh banget. Aku curiga dia udah nyadar sesuatu. Nggak bisa nunggu lagi. Karena dia minta dirawat. Malam ini cesar aja. Biar nggak ribet nanti. Sesar lebih awal aman. Aku udah siapin semuanya. Nanti aku ubah surat operasi sedikit. Bilang aja dia kena emboli air ketuban. Kamu emang pintar. Semua milik keluarga Wen. Akhirnya jadi punya kita. Juncuan, tenang aja. Aku pasti bikin dia mati di meja operasi. Malam ini mereka mau bertindak lebih cepat. Aku harus pergi dari sini. Nona, Kamu baik-baik aja. Perlu bantuan? Ada orang di luar. Jangan-jangan itu Wen Nian. aku cek dulu. Ada yang aneh. Kamu balik ke kamar, jaga dia. Ziking, siapin operasi. Oke. Aku cek dulu. Baik.
bicara. Cincuan, Wen Nian kabur. Jaga semua pintu keluar. Nggak bisa. Cari terus. Periksa semua sudut. Kalian jaga di pintu. Aku masuk dulu. Baik. Sayang, kok kamu di sini? Ketemu kamu. Ketemu kamu. Siapa kamu? Mau apa kamu? Maaf ya, salah orang. Lihat apa? Mau gue panggil polisi? Cari lagi. Terima kasih udah pinjemin toiletnya. Tadi kenapa? Orang mesem gila. Nanti kamu keluar. Hati-hati ya. Oke. Udah lama banget, masih nggak ketemu. Gimana nih? Pintu utama paling dekat. Kalau dia mau kabur, pasti lewat sini. Nah kamu? Mau lari kemana? Siapa lo? Lepasin. Maaf, salah orang. Lo gila ya? Maaf ya, kita buru-buru cari orang. Sorry. Tampang doang keren. Kelakuan brengsek. Pintu belakang rumah sakit, paling jauh dari kamar. Mereka pasti nggak nyangka aku bakal lewat sini. Ke kantor polisi. Siap. Belum ketemu. Kali ini, kalau dia kabur, kita semua tamat. Gimana? Kita cabut aja dari sini. Iya. Nggak usah. Dia pasti bakal lapor polisi. Itu satu-satunya jalan keluar dia. Jaga-jaga. Kalian terus cari. Gue ke sana. Oke. Asik. Siapin dulu. Kita bakal kedatangan tamu istimewa. Akhirnya bisa kabur. Jalan ini bukan jalan ke kantor hukum kan? Pak, salah jalan ya. Harusnya belok kanan kan? Lewat sini. Nggak macet. Dia bohong. Mobil ini juga dari Chen Jinchuan. Pak, terus sakit banget. Mau muntah. Pak, udah nggak kuat. Tolong berhenti. Xiao. Bos Chen, dia kabur.
Di mana? Lari ke hutan. Pasti belum jauh. Ibu hamil bisa lari sejauh apa sih? Pasti di situ, sembunyi di pojokan. Gemetaran ketakutan. Nian. Cepat keluar dong. Kamu kan lagi hamil. Nanti masuk angin. Mama tahu kamu takut. Ayo pulang sama kita. Hah? Jelasin baik-baik. Pasti beres kok. Ayo, lihat si Wang Chai. Wang Chai kangen kamu loh. Nian. Kamu tahu kan? Aku pasti bisa nemuin kamu. Nian. Aku tahu kamu ada di dekat sini. Kalau kamu nggak muncul, aku bakal bunuh anjing ini pakai tanganku sendiri. Mereka mau pakai Wang Chai buat ancam aku. Aku kasih kamu 3 menit. Kalau nggak muncul, aku bunuh dia sekarang juga. Nggak mau keluar ya? Oke, aku lakuin sekarang. Wang Chai lagi lindungin aku. Dasar anjing sialan. Anjing sialan. Aku udah belajar. Bikin pengalihan ya. Binatang ini harus mati. Cepat singkirin dia. Cuman binatang. Udah belajar main tipu-tipu. Suka lindungin majikannya. Sini gue ajarin. Udah lama gue pelihara kau. Agak sayang juga sih. Ambilin pisaunya. Kalau kau nggak mau keluar, sekarang gue bunuh binatang ini. Atau majikanmu juga nggak peduli sama kau. Lepaskan Wang Chai. Wang Chai. Demi seekor anjing, sampai tanganmu dikorbankan. Nian, aku masih polos banget ya. Nian. Ngapain sih kamu begini? Demi binatang itu. Nggak worth. Ayo, pulang sama mama. Minggir. Kamu gila ya? Harus acting. Kamu bukan ibuku. Ibuku udah kalian bunuh. Ternyata kamu udah tahu semuanya ya. Tahu terus kenapa? Bawa Nyonya pulang. Tunggu. Lepaskan Wang Chai. Kalau enggak, aku nanti di luar. Dewan direksi nggak bakal percaya kamu. Oke. Cuma anjing doang. Lepas ya lepas. Wang Chai. Pergi. Usah pergi. Bawa dia ke rumah sakit. Pergi. Tanda tangan. Nggak akan. Kamu pikir masih punya pilihan? Tanda tangan nih. Biar nggak terlalu sakit. Meski kamu bunuh aku, kamu nggak akan dapat perusahaan Wen. Nian. Operasi sesar lebih awal. Baik buat kamu dan bayi. Tanda tangan ya.
Baik buat rencana kalian kan? Aduh, Nian. Jangan ngambek dong. Mama udah masakin kamu sup tulang kesukaanmu. Minum biar hangat. Ayo. Nurut ya. Singkirin. Kamu. Nian. Ini kan Mama yang langsung masakin sup daging anjing buat kamu. Kamu yakin? Nggak mau coba rasanya? Wang Cai. Kamu bilang mau lepasin dia. Kenapa kamu bunuh dia? Sayang, Tuh, kamu percaya aja. Aku bakal lepasin binatang sialan itu. Aku aja sama ibumu gak kasih ampun. Dan Dasar binatang. kayaknya Nian butuh tenaga. Biar sadar waktu tanda tangan. Oke. Aku suapin dia. Biar dapat nutrisi yang cukup. Wang Cai, maafin aku. Aku gagal lindungin kamu. Kesabaranku terbatas. Gak mau. Nasibnya kayak anjing itu. Nurut aja. Mimpi. Pak Chen, udah paham. Tiba-tiba rapat direksi. Ada kabar penting soal Faham yang mau diumumin. Bapak harus datang sekarang. Oke, paham. Segera. Jaga dia. Ada masalah di rapat direksi. Aku harus ke sana. Tenang aja. Aku bakal terus di sini. Awasin dia. Dia nggak bisa kemana-mana. Jangan macam-macam. Tak, kok tiba-tiba pulang? Ada urusan. Para paman, rapat malam-malam gini. Ada apa yang urgent? Jincuan. Nian sekarang di mana? Kami udah lama nggak ketemu dia. Nian udah mau melahirkan. Emosinya nggak stabil. Istirahat dia, Res. Dokter udah pesan khusus. Butuh ketenangan total. Setahu kami, saham milik Nian dan yang dari ibunya yang kamu wakili itu belakangan ada gerak aneh. Cao Qingzi, maksud kamu apa? Saya, Wen Nian, sebagai direktur Wen Group. Semua aset atas nama saya dan saham dialihkan tanpa syarat bernama anak saya. Kalau anak saya sebelum usia 18 mengalami hal buruk, maka aset ini oleh Zhao Chengzi disumbangkan ke yayasan. Rekaman ini dari mana? Dia kapan? Rekaman ini palsu. Aku gak pernah dengar Nian ngomong gitu. Ini ahli analisis suara. Dia udah cek rekaman secara teknis. hasil tes sidik suara dengan nona Nian dari sampel rekaman publik cocok 99,7. Suara latar normal. Terbukti, nggak ada editan. Jincuan, buktinya jelas. Nian udah atur semuanya. Kenapa kamu sembunyiin? Rekaman ini, kapan dia rekamnya? Jangan-jangan dia udah... Ini
adalah perjanjian tambahan berdasarkan isi rekaman yang menegaskan anak Nian Nian punya hak waris mutlak atas Wen Group. Tolong tanda tangan. Kalau kita lawan sekarang, malah bikin mereka curiga. Harus tenangkan mereka dulu. Nian Nian pernah bilang ke aku. Aku baru ingat. Aku tanda tangan. Semua. Tunggu anak bayi lahir dulu, baru... Jin Chuan. Tadi kamu bilang Nian Nian di rumah sakit, gak keberatan. Aku ikut jenguk dia. Aku udah bilang tadi, Nian Nian butuh istirahat. Dokter udah pesan, gak boleh ketemu orang. Emosi naik turun, buat dia dan bayi gak bagus. Aku bukan orang luar. Itu ada Wen, udah besarin aku. Nian Nian juga, aku lihat dia tumbuh besar. Dulu, kalau aku nggak pergi ke luar negeri, kita... Yang udah lewat, jangan dibahas lagi. Nian Nian sekarang istriku. Yang dia butuhkan sekarang, istirahat jaga kandungan, bukan ketemu orang. Yang nggak penting, Nggak penting. Chen Jin Chuan, maksud kamu apa? Meski cuma sebagai kakak. Itu aja aku khawatir sama dia. Itu udah seharusnya. Kamu menolak ini. Jangan-jangan kamu nyembunyiin sesuatu. Kak, ngomong apa sih? Aku suaminya. Pasti aku jaga dia. Nggak usah repot. Awasi Chen Jin Chuan dan rumah sakit. Nian Nian. Kamu beneran kenapa-napa. Berani-beraninya diam-diam hubungi si Zhao. Kak Chengze, sini Nian Nian. Tolong kasih rekaman ini. Dewan Direksi. Aku, Wen Nian Nian. Grup Wen, sebagai direktur utama. Semua aset atas nama aku. Dan saham, tanpa syarat, dialihkan ke nama anakku. Kalau anakku sebelum usia 18 terjadi sesuatu, maka semua harta ini Zhao Chengze donasikan ke Yayasan Amal. Kak Chengze udah datang. Dia cari bantuan bisa. Kabur ya? Mimpi. Takut ya? Diam. Cepat tanda tangan suratnya. Kesabaranku terbatas. Selama anaknya hidup, walau kamu mati, harta keluarga Wen tetap jadi milikku. Kesempatan dari Wang Chai. Gak boleh sia-sia. Ruang operasi. Paling enggak orangnya lebih sedikit. Mungkin bisa cari kesempatan kabur. Aku tanda. Cepat banget berubah pikiran. Aku capek. Kalau kamu bisa jamin keselamatan anaknya, aku rela lakukan apapun. Lagi pula, ini anak kita.
ruang OP orang kita. Dia nggak bisa macam-macam. Lahirin dulu anaknya baru bicara. Dari dulu nurut gini. Ngapain menderita segini? Wang Cai, kalau kamu di surga, Tolong lindungi kami. Bagus. Ziking, siapkan operasi. Nian. Santai aja. Tidur dulu, nanti baikan. Ziking, kita dulu kan sahabat baik. Kenapa sih? Kenapa? Nona Wen, dari kecil, semua jadi milikmu. Keluarga, wajah, bahkan jinjuan. Aku cuma pelengkap. Tapi nggak apa-apa. Kalau kamu mati, semua ini bakal jadi milikku. Jangan harap. Jalang. Masih berani lawan. Aku mau lahiran. Kalau bayinya kenapa-napa, sekarang kamu nggak dapat apa-apa. Berani ancam pakai bayi ya? Tenang aja. Bayimu. Kita yang urus nanti. Kalau kamu pergi dengan tenang aja ya. Tunggu di sini ya. Aku ambil lagi suntikan bius. Buat antar perjalanan terakhirmu. Untung aku udah siapin. Cepetan. Lebih cepat lagi. Harus sebelum mereka balik. Kok kamu keluar? Tadi Jalang itu tiba-tiba gila, mulai melawan. Obat biusnya ditumpahin dia. Aku cek dulu. Tangannya udah aku ikat kuat. Gunting dan benda tajam. Udah aku bawa. Tenang. Meja operasi ini, dia nggak bisa turun. Aku ambil lagi obat biusnya. Ziking, kamu hati-hati ya. Jangan sampai dia lukain kamu. Gak bisa. Harus masuk lihat. Wen Nian. Tenang dulu. Aku panggil Ziking dulu ya.
Sayang, tahan sebentar lagi. Kalau mama aman, baru lahir ya sayang. Buka pintu. Mana dia? Jadi ini, yang kamu bilang diikat mati. Nggak bisa turun sama sekali. Aku nggak tahu. Jincuan, dengerin aku dulu. Jincuan, aku... Kalau benar kamu yang hancurin rencanaku, kamu harus mati. Jincuan, Jangan. Jincuan. Dia nggak jauh. Dia hamil besar. Bisa lari seberapa cepat. Iya kan? Lepasin. Kamu oke? Ziking. Emang nggak bisa lari cepat, tapi dia nekat. Dan pintar. Di atas. Dia kan lagi hamil. Bisa manjat setinggi itu. Ambil tangga. Baik. Kamu oke? Dia masih di saluran. Blokir sekarang semua lubang ventilasi rumah sakit. Dia nggak akan bisa lolos dari sini. Semua kamar udah dicari. Masa sih? dia bisa hilang gitu aja? Jangan noleh. Jangan sampai noleh. Ibu hamil bisa lari sejauh apa? Pasti masih di rumah sakit. Tenang dulu. Dia lagi hamil besar. Nggak jauh larinya. Suruh orang cari lagi. Oke. Itu. Jincuan, gimana kalau aku ke sana? Cek lagi. Jangan lihat ke sini.
Sayang, Maafin Mama. Mama udah berusaha. Jin Chuan, ada bercak darah. hampir aja. Mama, kamu baik-baik aja? Perlu panggilin ambulans? Nona, auto bantuan? Dasar orang gila. Aku cuma mau bantu. Cepat jalan, kemana aja? Cepat. Sayang, bawa anak kita kemana? Sayang, kamu mau bawa anak kita kemana? Ayo pulang. Tolong saya. Dia orang jahat. Aku nggak kenal dia. Maaf ya, Pak. Istri saya hamil. Emosinya nggak stabil. Maaf merepotkan. Jangan percaya dia. Dia jahat beneran. Percaya aku dong. Nona, ini urusan keluarga kan? Saya nggak bisa. Tolong dong. Tolong aku. Nian. Cepat lapor polisi. Tolong aku. Cepat panggil polisi. Panggil polisi. Tolong aku. Tolong aku. Nian, kamu lagi sakit. Jangan lari-lari. Balik ke rumah sakit. Dia bukan ibuku. Dia mau bunuh aku. Tuh kan, nggak ada yang percaya kamu. Nggak ada juga yang bakal selamatin kamu. Jangan buang tenaga. Terima aja nasibmu ini. Udah selesai. Akhirnya tetap nggak bisa kabur. Bang Cai. Mama. Maafin aku. Chen Jinchuan, lepaskan dia. Ini mau ngapain? Nian sakit. Aku cuma mau bawa dia ke rumah sakit. Kalian mau bikin dia mati. Bawa dia pergi dulu. Awasi dia. Lepas. Nian, udah aman. Aku datang. Sejak aku terus-terusan mimpi itu, aku sadar semuanya ada yang nggak beres. Di mimpi, ibuku berlumuran darah. Chen Jinchuan tangannya terluka. Terus aku nemuin di pergelangan tangan Chen Jinchuan beneran ada bekas luka yang sama, persis kayak di mimpi. Aku curiga ibu dibunuh sama mereka. Perempuan di rumah itu palsu. Mereka dari awal udah rencana di hari aku melahirkan, bikin kecelakaan, rebut perusahaan Wen. Situasinya darurat. Chen Jinchuan dan yang lain kemungkinan lagi musnahin bukti atau mau kabur. Keluarkan surat tangkap target Chen Jinchuan, Suzy King, dan tersangka wanita yang nyamar jadi Ibu Wen. Minta juga surat geledah untuk rumah Ibu Wen. Geledah sampai tuntas. Siap. Sayang, kok kamu bisa fitnah aku kayak gini? Sampai ganggu kakak sama polisi. Salah paham. Ini cuma salah paham. Istriku lagi hamil. Emosinya nggak stabil banget. Dia punya gejala paranoid berat. Udah, berhenti acting. Mama bisa jadi saksi. Dia tinggal bareng kita terus. Dia paling tahu kondisi kamu. Pak polisi. Apaan sih obat-obatan ini? Konspirasi. Ini cuma dia. Stres berat. Jadi halusinasi. Kan? Nama palsu itu hampir nggak ada celah. Asal dia ngotot bilang, aku gila. Ditambah, aku emang pernah kabur. Menerobos ruang operasi. Kelakuan yang kelihatan gila. Apa itu halusinasi? Semuanya akan terbukti.
Pak polisi. Anak saya, pasti dia lagi sakit. Makanya dia mikir yang aneh-aneh. Mana mungkin aku palsu kan? Anak itu, Jin Chuan, dia juga cuma lagi bingung sesaat aja. Dia niru terlalu mirip. Bahkan pas nangis, getaran bahunya sama persis kayak mama. Nona Wen, kami udah geledah kamarnya. Jangan khawatir. Coba ingat-ingat lagi. Ada nggak petunjuk penting yang bisa dikasih ke kami? Nian. Pulang sama mama aja ya. Mama anterin kamu ke dokter. Ya. Nian. Beneran nggak ada cara bongkar dia? Lemari di lantai 2 ada yang aneh. Nian. Itu barang-barang lama. Nanti kotor tanganmu. Lihat, Mama nggak bohong kan? Nian. Kita cari bukti lain. Hati-hati bayinya. Ini. Toko ibuku. Koko ini kenapa? Jawab. Jelaskan. Daerah di kuku ini apa ini? Aku bilang. Udah aku bilang. Aku bukan ibunya. Aku ibunya Ziking. Nyonya Wen yang asli. Udah dibunuh Chen Jinchuan. Dia yang bunuh. Waktu hidup. Dia disembunyiin di lemari itu. Tapi Pak Polisi, aku kira cuma demi anakku. Aku cuma mau Ziking hidup bahagia. Apa salahku? Hubungi pusat. Tersangka ngaku. Nyonya Wen dibunuh. Tangkap Su Ziking sekarang. Chen Jinchuan. Siap. Mama. Akhirnya aku nemuin Mama. Tapi aku juga kehilangan Mama. Kenapa? Karena kamu lahir udah punya semuanya. Sedangkan aku berjuang mati-matian tetap nggak dapat. Keluarga Wen harusnya milikku. Demi uang, kamu bunuh ibuku. Dan mau bunuh aku. Lebih. Kamu pikir kematian ayahmu cuma kecelakaan? Apa maksudmu? Si tua bangka itu menghalangi jalanku. Aku rencanain setahun biar dia mati kecelakaan. Cuman gak nyangka ibumu tahu. Dia mau gimana? Dia juga harus mati. Gila,
Kamu emang orang gila. Semua rencanamu yang mau kamu rebut gak akan bisa. Anak ini cuma akan jadi anakku seorang. Cuma anak doang. Cuma anak. Aku nggak peduli. Wen Nian Nian. Kamu pikir kamu bisa kabur ya? Ternyata nggak bisa nipu kamu ya. Ayah. Ibu. Maafin aku. Aku terlambat sadar siapa mereka sebenarnya. Ibu. Ibu panggil aku terus di mimpi, suruh lari. Tapi aku nggak ngerti. Kalau aku tahu lebih cepat, semua ini nggak akan terjadi. Aku gagal lindungin kalian. Gagal lindungin Wang Chai. Kita harus pulang. Mereka bakal dihukum nggak? Kita harus percaya hukum. Tapi ayah ibu nggak akan pernah balik lagi. Mereka pasti pengen kamu tetap hidup. Buat mereka juga terus hidup bersama. Kenapa? Tunggu di sini ya. Aku ambil mobil dulu. Nian Nian. Gara-gara kamu yang hancurin hidupku. Mati sana. Wen Nian Nian. Kamu hancurin segalanya. Kenapa kamu nggak mati aja sih? Lepas. Wen Nian Nian. Keluar kalau berani. Kenapa semua orang belain kamu? Lepasin aku. Tuan Nian Nian. Jadi hantu pun aku nggak bakal lepas. Aku mau lahiran. Aku mungkin. Nian, Nian. Tahan ya. Ambulans. Panggil ambulans. Nian, Nian. Putusan udah keluar. Chen Jinchuan terbukti pembunuhan, penggelapan jabatan, penipuan, hukuman gabungan, penjara seumur hidup. Su Ziking dan ibunya terbukti pembunuhan dan pelindungan, masing-masing dihukum 15 tahun penjara, 12 tahun. Ayah. Ibu. Wang Chai. Kalian bisa tenang sekarang. Brengruk udah diurus dewan direksi. Setelah kamu pulih, kita atur lagi. Semua udah selesai.